Oh ya, macam-macam lah ininya, framingnya. Silakan. Pengetahuan Nabi Muhammad lebih tinggi daripada Tuhan yang mereka sembah. Tanya Yesus, Yesus hari apa kiamat? Oh tahu. Nabi Muhammad ditanya, wahai Nabi Muhammad, hari apa terjadinya kiamat? Hari Jumat. Tapi Jumat yang kapan, tahun berapa, itu tidak ada yang tahu, karena itu hanya Allah yang tahu. Ya benar. Nah, terus kemudian akurat mana dengan pemberitaan Tuhannya Kristen? Apa kata Tuhan Kristen? Begini, bertobatlah karena kiamat sudah dekat. Ini udah 2000 tahun udah kiamat-kiamat. Pembohong, dusta. Lalu kemudian kalau Nabi Muhammad mengatakan aku tidak tahu apa yang akan diperlakukan terhadap aku, wajar. Emang ada yang tahu seperti apa nanti di surganya Kristen? Nggak ada yang tahu, kecuali mereka menjadi mempelai wanita semua. Tapi ada hal yang menarik. Di dalam Al-Quran diterangkan, Bismillahirrahmanirrahim, walladzina amanu wa amilus salihat fi rawdatil jannah. Orang-orang yang beriman, orang-orang yang beramal soleh akan berbahagia, akan bersenang-senang di mana? Di surga. Mereka mendapatkan apapun yang mereka inginkan. Lahum ma yasha'ula inda masya'un inda rabbihim. Apa yang mereka kehendaki di sisi Tuhannya, itu yang mereka dapatkan. Dzalika huwal fadlul kabir. Yang demikian itu adalah karunia yang besar. Sedangkan Tuhan mereka, coba Anda baca di dalam 1 Korintus, berapa itu? 1 Korintus 15 nomor 28. Tetapi jikalau segala sesuatu ditaklukkan di bawah Kristus, maka Yesus sendiri sebagai anak akan menaklukkan dirinya di bawah Dia. Yesus menaklukkan dirinya, hancur mina. Yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawahnya, supaya Allah menjadi semua di dalam semua. Hancur. Ternyata sembahan mereka kelak menaklukkan dirinya sendiri. Yang takluk itu ciptaan, yang takluk itu makhluk, yang takluk itu manusia, yang takluk itu binatang, tumbuhan, malaikat, setan, iblis. Tuhan pencipta langit dan bumi, Allah Azza wa Jalla, tidak akan pernah takluk kepada siapapun. Jadi jangan heran ketika orang Kristen itu bertanya tentang Quran, bertanya tentang Islam, karena mereka nggak ada ilmu. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurra ayun jazaan bima kanu ya'malun. Ini Quran, bos. Apa kata Quran? Tidak seorang pun mengetahui apa yang disembunyikan untuk mereka, berupa berbagai macam kenikmatan-kenikmatan yang menyenangkan hati mereka, sebagai balasan terhadap apa yang selalu mereka kerjakan ketika mereka hidup di bumi. Ini Quran yang mengatakan, Al-Quran yang mengatakan, fala ta'lamu nafsun ma ukhfi lahum min qurrah ayun. Tidak seorang pun yang mengetahui apa yang disembunyikan untuk mereka. Kenikmatan apa yang mereka akan dapatkan nanti, tak ada yang tahu. Tak seorang pun yang tahu. Begitu juga Yesus. Begitu juga baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada yang menarik, teman-teman, dalam kitabnya saudara Kristen, 1 Korintus 2 nomor 9. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, dan tidak pernah didengar oleh telinga, dan apa yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Ini masih rahasia. Semua rahasia. Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, 1. Apa yang tidak pernah didengar oleh telinga, 2. Apa yang tidak pernah timbul, bahkan timbul dalam hati manusia, itu tidak akan pernah. Dan semua itu disediakan oleh Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Berarti masih rahasia dong. Masih rahasia. Cuman ada 1 yang apes, 2 yang apes. Yang pertama, yang tadi yang saya katakan kepada saudara-saudara Kristen, 1 Korintus 15 nomor 28, ternyata Tuhan kalian itu nanti takluk. Tuhan kamu itu takluk. Kan kasihan, Tuhan kok takluk? Takluk kepada siapa? Takluk kepada Tuhan. Jadi Tuhanmu akan takluk kepada Tuhan, kan aneh. Yang kedua, di dalam kitab mereka sendiri, 1 Yohanes 3 nomor 2.
Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Theos, tetapi belum nyata seperti apa nasib kita nanti. Yeay, nasibnya nggak jelas. Pret, nasibnya belum jelas padahal anak-anak Tuhan. Pret. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Theos, tetapi belum nyata apa nasib kita nanti. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Kristus. Ternyata Tuhan yang mereka sembah nanti akan sama seperti bom-bom. Wah, Tuhan yang mereka sembah ternyata nanti sama seperti kiamat. Aduh, hai, agak gemulai sikit. Ternyata Tuhan yang mereka sembah nanti seperti orang Afrika. Udah bisa jawab. Matanya saya diam dulu. Oh, Diam dulu. siap. Anak Makasih, kuntil, makasih, diam. makasih. Jadi orang-orang Kristen itu nanti dan juga Tuhannya yaitu Yesus itu nasibnya sama. Yesus itu bukan bernasib Tuhan, kawan-kawan. Kristen harus menyadari nasib Yesus itu sama seperti nasib manusia. Nasib manusia itu hancur. Tapi kalau ada manusia bernasib manusia, itu mah wajar. Tapi kalau Tuhan bernasib manusia, hancur celoko. Ada Tuhan yang takluk, hancur mina. Kalau manusia yang takluk itu mah biasa. Jadi orang Kristen, kalau kalian itu mau bahas Islam, kudu kuasai Bible dulu. Jangan sampai ditampar sama Bible lu sendiri. Silakan. Silakan, Kuardi, kalau mau bantah. Oke Bang Juma ya. Pertama saya mohon maaf tadi pagi kita Bang ya. Aku dikik tapi Abang kan tersinggung. Tapi saya mohon maaf, mungkin saya terlalu maju. Itu namanya manusia ya. Jadi saya terima. Saya maafkan, jangan diulang lagi. Iya, saya bilang langsung ke Abang, saya terima kan gitu ya. Terus yang ada Bang narasikan tadi memang bagus Bang. Itulah gunanya kita diskusi. Namanya diskusi, perbedaan itu nyata supaya kalau udah selesai udah closing meeting kan gitu. Anda menyebutkan seperti tadi ya kurang tepat kan gitu ya. Karena saya bilang tadi seperti yang disebutkan apa tadi di Al-Quran, dijelaskan kok Al-Quran itu boleh jadi sudah dekat, itu kalam, itu firman kan. Tapi Anda bilang tadi hari Jumat itu udah dari 7 hari udah ditentukan satu. Kok bisa-bisanya ditentukan itu aja masalahnya, saya tanyakan Abang. Silakan, makasih. Saudara, sama seperti ucapan Yesus di dalam Matius 24 itu tak ada bedanya dengan ucapan Nabi Muhammad bagi orang berakal. Tapi ya, nih kita lihat. Guru, apa tanda kedatanganmu? Tanda kedatangan Yesus menurut Yesus itu jelas dikatakan begini. Sebab sama seperti kilat memancar dari sebelah timur dan melontarkan cahayanya sampai ke barat, demikian pula kelak kedatangan anak manusia. Kapan hari kiamat? Kata Yesus, ketika kamu melihat seperti kilat memancar dari timur sampai ke barat, anak manusia Yesus akan nampak ke bumi, akan nampak di tengah langit. Yesus membocorkan rahasia itu kok. Kapan tanda hari kiamat itu, guru? Apa kata Yesus? Anak manusia akan nampil di tengah langit. Matahari tak bercahaya. Matahari menjadi gelap, bulan tak bercahaya, bintang berjatuhan, kuasa langit akan berguncang. Itu tanda. Kalau nabiku hari Jumat, kalau Yesus matahari menjadi gelap, bulan tak bercahaya, bintang-bintang berjatuhan. Sama kan? Sama-sama memberi tanda kan? Sama, karena kedudukannya adalah sama-sama utusan Tuhan, saling melengkapi. Nah, satu hal yang perlu saudara catat. Kalau Anda melihat dalam keadaan kita ingin memperjuangkan akidah kita nih, mana yang menang, mana yang kalah. Umat Islam, bukan cuman Nabi Muhammad yang duduk di sebelah kanan Allah, tapi seluruh umat Islam akan duduk, akan bersama dengan Tuhannya. Kalau lalu Yesus duduk di sebelah kanan, kecil itu. Bagaimana dengan Kristen? Ada nggak duduk di sebelah kanan Tuhan? Enggak, Yesus doang.
Tapi kalau umatnya Nabi Muhammad, apa kata Quran? Wala tahsabannalladzina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Seluruh umat Islam akan bersama dengan Tuhannya. Pada saat mereka meninggalkan bumi, umat Islamnya bersama dengan Tuhannya. Jangan sekali-kali kau mengira bahwa orang-orang yang mati di jalan Allah itu mati. Sebenarnya mereka itu hidup dan dianugerahi rezeki di mana? Di sisi Tuhannya. Kalau kalian cuma satu orang doang, Yesus doang, lalu Yesus duduk di sisi Tuhannya, entah itu di sebelah kiri, kanan, dan sisi Tuhan. Yesus doang kan? Kristen gimana? Enggak. Bagaimana dengan umat Islam? Wala tahsabannalladzina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya inda rabbihim yurzaqun. Jangan sekali-kali kau mengira bahwa orang yang gugur di jalan Allah itu mati. Siapa yang gugur di jalan Allah? Yang menyembah Allah, yang taat kepada Allah, yang mengibadah hanya kepada Allah. Mati mereka dalam keadaan itu. Jangan kau katakan dia mati. Mereka itu hidup dan mereka mendapatkan rezeki di sisi Tuhannya. Yesus kecil, men, kecil. Yesus nggak apa-apanya. Umat Islam seluruhnya akan berada di sisi Tuhannya ketika mereka yang mulia ini meninggalkan bumi. Kemana mereka? Ke sisi Tuhannya, mendapat rezeki. Jangan kau sangka mereka mati. Tapi kalau Yesus doang. Kristen gimana? Alat. Begitu saudara. Kalau kita belajar tentang perbandingan agama, ya harus dibekali diri kita untuk senjata-senjata untuk melumpuhkan lawan, dan apesnya, ya lagi-lagi saya katakan bahwa musuh terbesar Kristen itu adalah Bible. Demikian. Ya pasti Bang, yang Abang bilang tadi di Matius tentang apa nasihat Yesus, ya tentang kedatangannya. Tapi yang pasti setelah dia bangkit ke sorga, ya dijelaskan di 1 Tesalonik 5 ayat 2 Bang. Berjaga-jagalah, karena kamu sendiri tahu benar-benar bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri malam hari. Jadi tidak ada yang tahu. Bagi Kristen dia datang, kalau datang itulah hari kiamat. Kalau udah kiamat Bang, matahari udah nggak ada. Masa ada udah kiamat kok masih nongol matahari bulan. Jadi udah selesai, di end artinya. Jadi betul akar Abang itu narasi Yesus betul ya. Dicontoh kepada muridnya bagaimana hari kiamat itu. Tapi jelas setelah dia kan, kitab yang menjelaskan di surat Paulus itu menjelaskan bagaimana dia berkhotbah di Tesalonik, dikasih tahu berjaga-jaga, artinya kita tidak tahu karena kita makhluk. Bukan ada narasi seperti Anda punya tadi, tapi Anda kan udahlah, karena saya nggak mau bahas, saya nggak bisa punya ilmu 15 ilmu ya, tapi saya cuma terlesik doang kan gitu, nanti saya marahin pula. Jadi artian Abang baca di 1 Tesalonik 5 ayat 2. Karena itu kan disebutnya berjaga-jaga. Karena kamu sendiri tahu bahwa benar-benar hari Tuhan datang seperti pencuri malam. Demikian Bang. Oke, saudaraku. Yang mempraktekkan dalil Tesalonika 5:2 itu kami umat Islam. Makanya kami itu non-stop kami beribadah. Subuh beribadah. Menjelang sedikit matahari terbit ibadah. Menjelang tengah hari ibadah, condong ke barat ibadah, maghrib ibadah, sedikit nambah isya ibadah, sedikit lagi kemudian tahajud ibadah, subuh, begitu 24 jam non-stop kami ibadah. Kenapa? Kami berjaga-jaga akan datangnya hari Tuhan. Hey, makanya dalam Islam itu dikatakan apa? Kemudian dalam ajaran agama Islam, ihdinas siratal mustaqim. Kami senantiasa minta petunjuk jalan yang lurus. Kenapa? Selangkah dari rumah ibadah, selangkah dari tempat kami sujud, iblis sudah datang untuk mencobai, untuk menggodai manusia. Jangan kira Islam ajarannya sempurna. Dari A sampai Z udah disusun. Lalu kemudian umat Islam seperti robot, makhluk yang kemudian dikasih baterai, sujud, bangkit, sujud, ruku, sujud, puasa, dan enggak. Umat Islam ketika habis selesai sholat, iblis kemudian datang dari kiri kanan menggoda mereka untuk melakukan maksiat agar lupa kepada hari datangnya kiamat. Sedangkan yang dimaksud orang-orang beriman itu adalah beriman kepada hari kiamat. Beriman kepada hari kiamat artinya berjaga-jaga. Jangan sampai dalam keadaan menunggu tua mati. Jangan sampai lagi di rumah bordir mati. Jangan sampai kemudian lagi judi online mati. Maka umat Islam harus senantiasa bersama dengan Tuhannya. Maka dia harus minta setiap saat, tunjukilah kami jalan yang lurus.
Apa maksudnya jalan lurus itu? Nah, lihat lampu merah nah. Lampu merah orang semua tahu. Itu lampu merah, kalau berhenti artinya merah. Kalau kuning hati-hati. Kalau hijau itu baru jalan. Tapi kan ada juga nya. Lampu merah masih nyelonong boy. Nabrak kan jadinya. Ada yang lampu merah, nabrak aja kan. Bukan berarti ada tanda orang tidak bisa nabrak. Begitu juga hukum Islam. Bukan berarti ada hukum Islam, umat Islam itu tidak kemudian jatuh. Maka petunjuknya, ihdinas siratal mustaqim. Apa yang ditunjukkan? Siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalan orang-orang yang engkau beri nikmat kepada mereka, nikmat keselamatan. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin waladdallin amin. Bukan jalan orang-orang yang engkau murkai. Siapa mereka yang dimurkai? Orang yang dimurkai adalah orang yang datang hukum kepadanya, tapi mereka menolak hukum tersebut. Mereka hanya menteorikan tanpa mempraktekkan. Siapa mereka? Kaumnya Nabi Musa alaihi salam. Mereka sudah datang hukum dari Tuhan, langsung dibicarakan Tuhan. Tuhan langsung menulis dengan tangannya, tapi mereka tidak menjalankan. Itulah orang yang kemudian dimurkai oleh Tuhan. Lalu siapa mereka yang zalim? Yang zalim adalah kaumnya Nabi Isa alaihi salam. Kenapa kaumnya Nabi Isa alaihi salam dikatakan zalim? Karena kaumnya Nabi Isa alaihi salam tidak diberikan hukum baru kepada mereka, tetapi mereka bikin hukum sendiri. Tidak diberikan aturan baru bagi mereka selain Taurat, tetapi mereka menambah-nambahi hukum dengan tangannya mereka sendiri. Maka kami umat Islam berlindung kepada dua kelompok ini dan juga kelompok orang zalim yang ada di antara keduanya. Itu bong. Jadi 1 Tesalonika 5:2, karena kamu sendiri tahu benar-benar bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam hari, maka berjaga-jagalah, apalah mau berjaga-jaga. Orang disuruh ibadah Sabtu hari Minggu malah disuruh jangan makan babi, malah dia pesta babi. Disuruh jangan minum khamar, malah dia mabok. Disuruh jangan ada ilah lain, malah bikin ilah baru. Disuruh kemudian bersunat, malah tidak bersunat. Apa yang berjaga-jaga? Ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Orang kafir menjadikan dunia ini sebagai surganya. Apa yang haram untuk orang kafir? Ada nggak yang haram? Nggak ada, semua halal, semua boleh. Karena dunia ini adalah surganya mereka, nikmatnya mereka adalah nikmat sementara yang semu, sementara kesengsaraan mereka kekal di neraka jahanam. Berbeda dengan kita umat Islam, kebalikan. Dunia ini penjara. Kita nggak boleh makan ini, nggak boleh minum itu, nggak boleh kemudian begini, karena kita diatur. Sementara nanti di surga, Allahu Akbar, Tuhan memberikan kenikmatan-kenikmatan dari hasil upaya kita taat kepada pencipta langit dan bumi, dan meminta kepada ridha sebagai pencipta kepada kita ciptaan. Demikian. Oke. Bang Juma, Allah Akbar. Keren, Masya Allah. Kita saling mengisi ya. Jadi cuman sih ada agak unik bagi saya kalau Anda bilang di Quran itu sudah ada, tapi nyatanya surat Tesalonika 5:2 ini kan bukankah duluan keluar daripada Al-Quran Anda? Itu pertama. Kedua, Anda bilang tunjukin jalan lurus. Bukankah di Al-Zukhruf itu jelas kok? Baca Al-Zukhruf itu. Al-Zukhruf ayat 61. Sesungguhnya dia, yaitu Yesus Isa itu benar-benar menjadi pertanda akan datang hari kiamat. Oleh karena itu jangan sekali-sekali kamu ragu tentang hari kiamat itu, dan ikutilah petunjukku. Artinya Yesus Isa itu adalah jalan yang lurus. Anda mengapain mencari jalan lurus setelah ada di sini kok? Isa itulah yang jalan lurus, bukan yang lain. Jadi Anda tadi menyebut, Kristen makan B2 gini-gini. Memang tidak ada disebutkan Yesus, umatku jangan makan B2, tak ada. Jadi kok nggak ada gimana? Kalian sunat. Walaupun dia sunat sebagai ikutin umat Yahudi, yaitu umur 8 hari, itu jelas ada dalilnya ya, bukan dikada-ngada. Jelas ada faktanya. Semua nabi di atas penampakan berapa hari. Nah, terus Anda bilang makan minum anggur memabukkan, bukankah di Al-Kamar ya? Di Al-Waqiyah ayat 34 sampai 37 ada namanya kamar. Itu udah sungai anggur itu nggak mungkin nggak punya alkohol. Dia minimal 10-15% itu sambil mengalir. Masa kita minum nggak mabok gitu? Artinya, tolonglah, artinya Anda menuduh saya di kitabku 1-3 itu telah menunjuk Anda sendiri. Saya kasih dalil situ. Jangan dibilang saya menghujat, karena dalil yang sampaikan itu benar adanya. Anda menanya kitabku, Anda juga sesuaikan dengan kitab Anda sendiri. Demikian Bang Zuma yang baik.
Iya, saudara, kau ngomong apa saudara ini? Jadi ketika berbicara mengenai Nabi Isa alaihissalam, asukrub kayak katanya, Al-Quran asukrub itu menjelaskan kemudian jalan lurusnya adalah beriman kepada Nabi Isa alaihissalam. Sedangkan jangankan Nabi Isa, kepada Yesus saja kalian tidak beriman. Jalan lurus itu betul, beriman kepada Nabi Isa alaihissalam. Sebagaimana umat Islam beriman kepada Nabi Isa alaihissalam. Kami beriman. Nabi Isa mengajarkan menyembah kepada siapa? Pada pencipta langit dan bumi. Lalu dia didudukkan sebagai apa? Sebagai utusan Tuhan. Jalan lurusnya itu, jangan Anda sembah. Itu jalan bengkok itu. Menyembah Nabi Isa, menyembah Yesus itu bengkok. Tapi beriman dia sebagai utusan Tuhan, itulah jalan lurus tersebut. Makanya dikatakan bahwasanya hadza siratum mustaqim. Apa jalan lurus itu? Nabi Isa datang sebagai pertanda akan datangnya hari kiamat, bukan pertanda datangnya Tuhan melalui kuburan. Ini mematahkan iman saudara. Iman saudara mengatakan Yesus datang melalui kuburan, padahal Yesus mengatakan dia datang melalui langit sebagai tanda datangnya hari kiamat. Wa innahu la ilmul lis-sa'ah fala tamtarunna biha fattabi'un hadza siratul mustaqim. Jadi kepada murid-murid Yesus di dalam Matius 24 nomor 4, nomor 5 dan seterusnya, itu jelas terurai di dalam Al-Qur'anul Karim hal yang sama, bahwa kedatangan Nabi Isa alaihissalam adalah pertanda datangnya hari kiamat. Jadi kalau ada yang datang kemudian mengaku-ngaku Nabi Isa tapi tidak datang membawa tanda kiamat, itu bukan Nabi Isa. Begitu juga Yesus, ketika perjatuhan matahari menjadi gelap, kalau ada yang datang mengaku Yesus dan tanda itu tidak ada, itu bukan Yesus. Kenapa Anda tidak menjadikan itu sebagai jalan lurus? Ternyata yang datang kepada Paulus Anda jadikan jalan. Berarti Anda mengikuti jalan bengkok, karena yang datang kepada Paulus tidak membawa tanda kiamat. Sedangkan Yesus atau Nabi Isa ketika dia datang membawa tanda kiamat. Itulah jalan lurusnya. Lah, ada yang datang, siapakah engkau Tuhan? Akulah Yesus yang kau aniaya. Mana tanda kiamatnya? Ada nggak? Nggak ada. Terus Anda percaya itu Yesus? Pret! Berarti Anda tidak mengikuti jalan lurus. Jalan lurusnya itu, makanya Yesus mengatakan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu. Jadi ketika ada orang berkata ada Mesias di padang gurun, ada Mesias dalam bilik, jangan kau percaya. Jangan kau percaya. Kapan kau percaya? Berarti kau bengkok. Nah, inilah yang terjadi. Paulus mengaku bertemu dengan Mesias. Paulus mengaku bertemu dengan Kristus. Bengkok kalau dipercaya. Kenapa? Karena Mesias yang datang kepada Paulus atau Kristus yang datang kepada Paulus, tidak ada tanda yang dia bawa selain penyesatan. Mana tanda yang Yesus katakan? Guru, apa tanda kedatanganmu? 1, 2, 3, 4. Ada enggak tanda-tanda itu ketika Paulus mengaku bertemu dengan Yesus? Tak ada. Berarti yang percaya kepada Paulus bertemu Yesus itu bukan jalan lurus tapi jalan bengklot. Begitu saudaraku. Jadi jelas, sekali lagi saya katakan bahwa kami beriman kepada Nabi Isa alaihissalam sebagai pertanda datangnya hari kiamat. Ketika Nabi kami nanti datang, maka bersiap-siaplah kalian diusir. Ketika Nabi kami datang, maka siap-siaplah kalian ditolak. Dan alhasil di dalam Matius 7 nomor 22, 23, pada hari terakhir hari kiamat, akan banyak orang datang memanggil aku Tuhan, Tuhan, Tuhan. Bukankah kami bernubuat, bermusir setan, bermujizat pakai namamu? Nah, apa kata Yesus? Dirangkul, dipeluk? Enggak. Enyahlah daripada aku, oh kodong. Aku tidak mengenal kalian, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Lalu, mungkin mana? Masya Allah. Saya kira begitu, saudara. Di tempat saya sudah hampir maghrib. Juga ada telepon ini, silakan diambil alih teman-teman yang lain. Bentar. Sebelum abang sholat ya, kita aja sih menanggapi sedikit. Betul yang abang bilang, cuma sampaikan bahwasanya di Lukas 21 ayat 27 ya, dia akan datang ya di Lukas 21 ayat 27. Pada nih dengar ya, pada waktu orang akan melihat anak manusia datang dalam aur dengan segala kuasanya dan kemuliaannya, sesuai dengan Matius 28 ayat 18. Karena setelah dia bangkit dari alam kubur, dibangkit oleh Bapa, dia telah berikan kuasa di surga dengan bumi. Sehingga datang nanti di Lukas 21 ayat 27 jelas. Dia akan datang tapi waktunya tidak disebutkan. Karena jelas dialah yang datang itu abangku. Ada juga di kitab Anda yang disebutkan tadi, Al-Jukuf itu. Ya, artinya jelas di sini fakta. Nah terus, betul Bang ya, Paulus tidak bertemu dengan Yesus secara fisik, betul.
Karena itu Yesus kan telah di sorga. Ini selang 28 tahun dia bertemu ketika dia kena azab di Damsik ya, yang 3 hari buta. Itulah yang terima dia, walaupun ada saksi kiri kanan. Saya kira nggak jauh beda dengan Nabi Anda. Nabi Anda juga dia bertemu sendiri kan dengan wahyu terima. Tidak ada saksi. Kalau ini ada saksi cuma tidak mendengar. Artinya namanya menerima wahyu adalah pribadi langsung kepada Allah itu sendiri. Menyangkut tentang waspada, betul lah Bangku ya. Setelah Yesus pergi udah kasih warning, waspadalah terhadap nabi-nabi palsu. Ya. Dan jelas itu nabi palsu itu ada di Yeremia 14 dan Yeremia 23-25. Demikian abangku. Terima kasih. Oke. Jadi gini saudara. Yesusnya berkata, aku memang harus pergi. Sebab kalau aku tidak pergi, maka roh kebenaran itu tidak akan datang. Maka aku harus pergi supaya datang si roh kebenaran. Jadi yang datang menurut Yesus, roh kebenaran. Satu, catat itu. Kemudian, Yesus berkata, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu, memakai namaku dan berkata, akulah Mesias, akulah Kristus. Jadi ada 2 yang datang nih. Yang pertama adalah roh kebenaran. Yang kedua adalah Yesus Kristus, sang penyesat. Nah, sekarang, coba gunakan akal sehat Anda. Ketika Anda mengatakan sama seperti Nabi Muhammad, tunggu dulu. Yesus berkata, penyesat datang memakai nama Yesus Kristus. Yang datang kepada Nabi Muhammad mengaku siapa? Yesus Kristus. Oh, nehi, tidak. Yang datang kepada Nabi Muhammad mengaku Roh Kudus. Qul nazzalahu Ruhul Kudus. Yang datang kepada Paulus, nah ini dia. Ini dia nih. Ini dia biang keroknya nih. Siapakah engkau Tuhan? Akulah Yesus yang kau aniaya. Yesus berkata kepada muridnya, waspadalah kepada penyesat yang datang memakai nama siapa? Sallallahu alaihi wasallam. Oh sorry, memakai nama Yesus Kristus. Yang datang di Gua Hira memakai nama siapa? Roh kebenaran. Yang datang kepada Paulus memakai nama siapa? Yesus Kristus. Sekarang saya lemparkan bolanya kepada Anda. Kata Yesus, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai nama Yesus Kristus. Akulah Yesus yang kau aniaya. Aku harus pergi. Sebab kalau aku tidak pergi, maka roh kebenaran itu tidak akan datang, yaitu Roh Kudus. Qul nazzalahu Ruhul Kudus min rabbika bil haqq. Yang datang kepada Nabi Muhammad adalah Roh Kudus yang benar dari Allah. Sedangkan yang datang kepada Paulus mengaku Yesus Kristus. Berarti tergenapi, silakan Anda pilih. Yang mana yang menggenapi penyesat yang datang memakai nama Yesus, dan yang mana yang datang membawa roh kebenaran dengan memakai titel Roh Kudus. Anda pilih. Anda punya akal bukan? Silakan Anda renungkan. Sekian. Anggapin, Anda menyebutkan, ada disebutkan setelah dia pergi, justru hari Pentakosta telah turun namanya roh penghibur, Roh Kudus. Anda sebutkan di Gua Hira itu adalah Roh Kudus. Di mana dalilnya bahwasanya di Al-Quran tak ada disebutkan Nabi menerima wahyu di Gua Hira. Di kitab Anda itu nggak ada, ya. Tolong diklarifikasi. Tak ada dalil Nabi menerima wahyu di Gua Hira. Baca di surah berapa, ya? Anda menyebutkan Roh Kudus, sementara namanya Nabi itu sedikit pengetahuannya tentang Roh Kudus. Baca di Ali Isra ayat 85, ya. Disebutkan mereka bertanya kepada Nabi Muhammad tentang roh. Katakan roh. Roh itu termasuk urusan Tuhanku, sedangkan kamu tidak diberi pengetahuan sedikit pun, kecuali sedikit aja. Ngapain kamu ikut ini menyangkut Roh Kudus di Gua Hira? Ini Anda terlalu memframing bahwasanya di Gua Hira bukan Roh Kudus. Roh Kudus terakhir kita tahu Jibril, bro, kan gitu. Jangan disamakan, beda Jibril dengan Roh Kudus, ya. Artinya di sini sudah disebutkan bahwasanya di Al-Isra 85 mereka bertanya kepadamu Muhammad, itu kata Allah nih tentang roh. Katakan ya Muhammad ya, roh itu termasuk urusan Tuhanku, sedangkan kamu tidak diberi pengetahuan kecuali hanya kecil, bro. Gimana itu? Lanjut. Oke, saya jawab ya. Kau sudah mulai kambuh lagi ya. Habis ini kau turun. Jadi gini. Dalil, kamu Bang. Jangan dengar. Turunkan itu dulu monyet ini. Turunkan monyet ini. Monyet ini tolong diturunkan. Oke. Turun. Turunkan. Kamu tidak punya hak kemudian membahas Islam. Apalagi kau mengatakan sesuatu seakan-akan kau mengultimatum. Nanti kuludai mulutmu.
Jangan pernah kau sentuh ajaran Islam hanya karena membaca terjemahan. Ya, sekali lagi saya ingatkan samamu. Kalau kamu hanya sekedar menjelaskan dan penjelasanmu itu buah dari pertanyaanmu, itu boleh. Boleh. Tetapi kalau kau sudah mengaku mati seakan-akan kau lebih tahu daripada kami umat Islam, itu saatnya kuludai mulutmu pakai dahak. Kau mengatakan, mana dalilnya di Gua Hira kemudian? Tidak ada dalilnya tentang Gua Hira. Tapi pakai otakmu. Nabi Muhammadku itu bertahannuts. Pada saat dia bertahannuts itulah datang Roh Kudus. Lalu kau membawa dalil. Kamu hanya diberi pengetahuan sedikit tentang ruh. Saya tanya sama uni. Seakan-akan ente itu orang Kristen sedunia lebih tahu tentang roh daripada kami Nabi Muhammad dan kami umatnya. Ayo saya tanya samamu. Pengetahuanmu tentang roh apakah betul lebih dari kami? Nih. Al-Quran mengatakan Qul nazzalahu ruhul kudus. Tolong kau tunjukkan kata Roh Kudus di dalam bahasa Yunani, kitabmu original teksnya. Mencret darah. Jangankan mengetahui tentang roh, sekedar untuk mencari sebutan kata Roh Kudus di dalam terjemah, di dalam original teks kitabmu, kamu sampai kiamat tidak akan pernah bisa menemukan itu. Sayangnya kau nggak bisa berdiskusi dengan baik. Kita bisa ngotot-ngototan, saudara. Kita boleh kemudian marah-marahan, boleh. Tetapi kita tidak boleh seakan-akan lebih tahu Al-Quran daripada yang mempunyai kitab. Berbeda dengan Bible. Yang penting bisa baca, bisa sehat, berakal sehat, bisa ngerti Bible. Karena tak ada disiplin ilmu menjadi syarat untuk mengetahui Bible. Berbeda dengan Al-Quran. Jangan kau coba-coba main-main dengan terjemahan Quran. Jangan sekali-kali. Please, saya mohon samamu. Nah, sekarang kau mengatakan Nabi Muhammad diberi pengetahuan hanya sedikit. Oke, sekarang ada nggak yang tahu tentang ruh di Kristen? Hadirkan orang Kristen di atas muka bumi ini di hadapan saya. Saya ingin tahu sejauh mana dia tahu tentang roh. Atau jangan-jangan Anda ingin mengatakan, oh roh itu Bang Suma, bagi kami itu adalah kambing bertanduk 7 bermata 7. Pret. Itu bukan roh yang dimaksud di dalam Al-Quran, tuyul. Bukan. Nah sekarang apa yang kau tahu tentang roh? Coba kau definisikan. Sebab Tuhan kita adalah roh. Oke, saya tanya samamu, Tuhanmu roh? Betul. Iblis roh juga? Ya. Apa perbedaannya antara Tuhanmu dengan iblis? Yang sama-sama roh. Bingung. Bingung langsung. Bingung. Roh Tuhanmu itu apa? Roh iblis itu apa? Roh Tuhan itu baik, roh iblis itu jahat. Pret! Kulempar juga nanti kote ayam. Semua juga orang tahu kalau itu. Sekarang pertanyaannya, adakah kamu lebih tahu tentang roh daripada kami? Iya dong. Nah, roh adalah roh mau bilang gini, roh adalah makhluk imaterial. Ketahuan dia menyembah makhluk. Roh adalah kalau saya nanti sudah rehat, sudah ibadah, kau naik ke sini, kau tanya sama muridmu, sama teman-temanku ini dan sampaikan kepada murid-muridmu Oten, kau jawab pertanyaan saya nih ya. Hei saudaraku celuk, pemakai enceng gondok, coba kalau kau itu lebih tahu roh daripada kami umat Islam, habis ini kau jelaskan ya, roh adalah, nah saya ingin tahu. Lalu saya ingin lebih jauh lagi, mengkaji ilmumu, mengetahui, menggali ilmumu. Bentuk roh itu seperti apa? Ayo, sampai biji sakarmu pindah di jidatmu, kau tidak akan pernah bisa jawab. Tak ada orang yang diberi pengetahuan tentang roh, tuyul. Umurmu berapa? 127 tahun. Berarti sejak lahir sampai kamu berumur 170 tahun, kau tidak pernah berpisah dengan rohmu. Yes. Selamanya kau sama dengan rohmu. Yes. Mana tahu rohmu pergi pada saat kau tidur? Tidak bang. Saya tidur, saya tidak tidur, saya duduk, saya berdiri, saya berlari, saya renang, saya manjat pohon, saya melakukan apapun, saya dengan rohku tetap bersama. Oke, berarti kamu intim dengan rohmu. Intim, akrab. Kamu kenal enggak dengan rohmu? Seperti apa bentuknya? Kok tanya gitu bang?
Nah, katanya pengetahuanmu lebih hebat dari kami. Kamu duduk bersama roh, kamu pintar dengan rohmu, kamu makan, kamu tidur, kamu kemana-mana bersama dengan rohmu. Kamu tahu tentang roh. Coba kau terangkan kepada saya wujud rohmu seperti apa? Bang, apa? Mau kutampar juga sendal mulutmu? Huh? Kau seakan-akan menghina Islam, menghina Nabi Muhammad karena pengetahuannya Nabi Muhammad tentang roh hanya sedikit, seakan-akan kau lebih banyak. Kampret. Coba kau terangkan kepada saya, sudah berapa lama kamu bersama dengan rohmu? Udah 30 tahun, Bang. Kau sudah kenal dia? Gimana ya? Coba kau terangkan saya. Kau tahu nggak rohmu itu bentuknya seperti apa? Hah? Coba. Wujud rohmu itu kayak mana? Coba. Hah? Ayo. Ya. Baru kau tersadar, iya ya. Ternyata Al-Quran benar. Tidak ada yang tahu tentang roh. Padahal kita ini adalah tadinya makhluk roh. Tapi kita tidak bisa menjelaskan roh itu apa. Roh yang ada dalam diri kita itu apa. Yang bernapas itu apa. Yang bersuara itu apa. Yang bergerak-gerak itu apa. Yang merasakan lapar itu apa. Yang merasakan ngantuk itu apa. Kau paham tidak itu siapa itu? Enggak, Bang. Ya sudah. Kau jangan menghina. Jangan kau menghujat. Jangan kau bahas Islam. Kalau hanya modal terjemah, ku robek nanti mulutmu sampai kuping. Gitu saudara-saudara ya. Jadi orang-orang oten khususnya yang tadi itu longor, hanya dipikir duduk 1 jam membaca terjemahan Al-Quran. Wah, ini kayaknya bagus ini nanti dipakai bertanya ke Islam ini, pasti mereka nggak tahu ini. Besok belajar lagi, membaca lagi terjemahan. Oh, ini pasti nih, ini bahaya ini kalau saya tanya, bubar ke Islam ini. Dia pikir itu Al-Quran, terjemahan Al-Quran itu Bible. Gak malu mereka, gak sadar mereka. Gak malu, gak sadar gitu. Jadi saudara-saudara sekalian, khususnya orang Kristen yang merasa dirinya lebih tahu dari Nabi Muhammad tentang roh, habis ini kau jelaskan rohmu itu wujudnya seperti apa, Tuhanmu yang roh itu kayak mana, lalu dimensi rohmu itu yang ada pada dirimu itu seperti apa warnanya. Nah, coba saya ingin tahu. Sekira begitu sementara sahabat-sahabat sekalian, mohon izin, maaf kalau saya menguasai forum. Yang pastinya saya tidak suka kalau ada oten yang lebih tahu terjemahan Al-Quran padahal membaca Quran pun tidak bisa. Oleh karena itu, tolong teman-teman muslim, kalau ada Kristen yang sok tahu tentang terjemahan Quran, agar mulutnya disetrika aja, nggak apa-apa. Kecuali mereka dalam tahap bertanya, Bang Suma, saya membaca dalil di dalam Al-Quran gini, itu maksudnya apa Bang? Baru terima mereka, sampaikan Islam dengan benar. Tapi kalau dia datang sok tahu, giliran ditanya Tuhanmu roh, iya. Iblis roh, iya. Bedanya dengan Tuhanmu apa? Tuhanku baik, iblis tidak baik. Pret. Itulah makhluk penyembah dewa Athena ya begitu. Kalau bertanya Islam, tajam sekali. Giliran menjawab tentang imannya, sayur lontong basi. Oke sahabat, terima kasih sekali lagi atas ruang yang diberikan dan mohon maaf atas segala hilap yang saya lakukan di sini, khususnya kepada umat Islam. Kalau Kristen tadi nggak ada hilap saya, itu benar semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda, di sini mau maghrib. Silakan teman-teman, saya izin. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin saudara-saudaraku semua yang ada di Komal ya, saya sedikit menambahkan. Betul semua apa yang dikatakan oleh gurunda kita Bang Zuma ya. Masya Allah, subhanallah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bisalika umirtu wa ana minal muslimin. Inilah indahnya Islam ya saudaraku. Jadi saya mohon kepada teman-teman Kristen yang ada di bawah,
kalau Anda ya mentafsirkan Al-Quran kami, ya menjelaskan Al-Quran kami seenak jidat kalian, seenak mulut kalian, kami tidak akan pernah terima. Tapi bila Anda bertanya untuk minta dijelaskan ayat ini, boleh. Kami saja sebagai umat muslim yang beragama Islam, kami tidak boleh sembarangan. Kitab suci Al-Quran itu seluruhnya adalah firman-Nya Allah. Allah yang berkata-kata dalam kitab suci Al-Quran itu semua berisi perintah yang memberikan petunjuk kepada manusia untuk mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Jadi untuk buat teman-teman Kristen, sekali lagi ya, ketika Anda membawakan ayat suci Al-Quran kami, Anda terjemahkan sendiri, Anda tafsirkan sendiri, lalu Anda jelaskan kepada kami, siapapun bagi kami umat muslim yang beragama Islam tidak akan terima. Kan kami saja tidak boleh untuk mentafsirkan Al-Quran itu sembarangan. Ya, jadi kalau untuk bertanya, untuk dijelaskan boleh. Betul yang dikatakan oleh gurunda kita Bang Suma. Ya, mungkin itu yang bisa saya tambahkan sedikit ya. Silakan buat saudara-saudaraku yang lain untuk ditambahkan apa yang disampaikan oleh gurunda kita Bang Suma. Kemudian kita undang kembali buat teman-teman Kristen yang ada di bawah, yang ingin berdiskusi silakan naik, yang mau bertanya silakan naik, yang mau menanggapi tema juga silahkan naik ya. Suatu kehormatan bagi kita semua yang ada di Komal ini, gurunda Bang Suma hadir di Komalnya Bang Al-KTP. Ya, lanjut. Ya, ini ada Daniel nih. Assalamualaikum, selamat pagi, selamat malam Daniel. Daniel. Bukan Darel ini, Darel kali ya. Ara, tahu nih nanya, tapi kau nyimpulin sendiri. Gimana sih kalian Kristen ini? Di situ nggak disebut yas'alunaka anir ruh, bukan yas'alunaka anir roh kudus, nggak ada. Tem belajar dulu kalau mau nanya tuh. Ngapa pula dinaikin lagi nih? Gimana Bang Koira, apa Anda sudah paham? Udah turunin aja lah. Nama Ganti open yang lain. Nama Jibril itu dalam Al-Quran tuh banyak. Ada beberapa nama. Ruhul Amin, Ruhul Kudus, Syadidul Quwa, ada gitu. Nggak satu disebut kalau nama baginda Jibril tuh. Alaihi salam. Allamahu Syadidul Quwa dzu miratin fasta'ala, surah An-Najm ada. Ya. Dalam surah Al-Baqarah ada. Saya lupa ayatnya berapa. Jadi jangan asal jeplak kalian gitu loh. Yas'alunaka 'anir ruh, qul ilmuha inda rabbi fi kitab. Ada itu. Tapi yang dimaksud di situ roh, bukan Ruhul Kudus. Ruh Kudus itu Jibril. Beda itu Bang Ara. Sebelum nanya tuh pelajari dulu gitu loh. Di dalam surat Maryam itu juga ada. Ya, wadhkur fil kitabi Maryam idzin tabat min ahli makan fa'arsalna ilaiha ruhana. Tuh, ruhana di situ merujuk kepada Jibril dalam surat Maryam ayat 18. Fa'arsalna ilaiha ruhana fatamatsala laha basharan sawiyya. Ada. Aduh. Ruhana di situ, roh kami, roh dari kami. Jibril itu. Ada Roh Kudus tadi dibacakan oleh Bang Zuma. Ada Ruhul Kudus, ada Ruhul Amin, ada. Baca Quran belum bisa kok. La ilaha illallah. Udahlah, kau nggak usah nanyain Quran lah. Sekarang aku nanya sama kau, siapa saksi waktu Yesus mengatakan begini nih?
Sebab segala firman yang kau berikan kepada aku telah kusampaikan kepada mereka. Siapa saksinya itu? Siapa yang menyaksikan Yesus ketemu dengan Bapa? Yuk. Nggak usahlah kemana-mana ah. Ada naik Kristen yang lain aja lah. Pertanyaan Narani, pertanyaan nggak penting. Nggak ada tuh. Yang ada kolaborasi sibilisi sama roh. Tuhan sama Tuhan kerjasama. Sama iblis. Selamat malam Ram-Ram. Selamat petang. Ram-Ram, selamat petang. Bang Dian, jelas suara saya. Ram-Ram ini kok nggak mau menyahut ya? Jelas suaranya. Ram-Ram, selamat petang. Ya, Izin kalau saudara disapa tidak menyahut, diturunkan saja moderator. Ya, moderatornya Bunda Zahira ada di bawah. Ya, moderator yang di atas yang di bawah ya. Kalau ada tamu kita ndak nyahut-nyahut ketika disapa, diturunkan saja. Ya, mari kita undang kembali, silakan buat teman-teman Kristen yang ada di bawah, silakan. Ini Bang, nambah ilmu untuk kita juga selain Al-Quran ya. Ada kata ruh tuh di hadis Sunan Abu Daud nomor 738 di kitab sholat Bang. Jadi selain bacaan Subhana Rabbiyal Azim, Subhana Rabbiyal A'la, ada bacaannya apa? Subuhun Kudusun Rabbul Malaikatu Warruh, yang artinya adalah Maha bersih, Maha suci Allah, Rabb kami, para malaikat dan Jibril. Jadi kalau malaikat itu tanpa ada ruh itu semua malaikat termasuk Jibril. Tapi kalau ada malaikat ada ruh, berarti malaikat itu selain Jibril alaihissalam, gitu maksudnya Bang. Terus Ada juga itu Bang. mah di dalam surah Al-Qadr ada itu. Inna anzalna fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadr khairun min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu. Iya, betul. Ruh di Ya, situ betul, malaikat Bang. Jibril. Al-Quran. Nah, kalau dalam hadis ditanyakan ada juga orang nanya tuh tentang ruh yang disebut Jibril itu salah satunya ini. Mandian apa Abu Daud nomor 738. Itu sahih kan? Ini salah satu bacaan ruku dan sujud juga nih. Ini sahih nih. Para sahabat dulu pernah bacanya seperti ini selain Subhanallah Allah Subhanallah azim itu. Subuhun kudusun Rabbul Malaikatu Warruh. Jadi memang kalau kata dalam bahasa Arab itu kalau malaikat semua termasuk Jibril. Tapi kalau ada kata ruh itu ruh kudus kan itu pasti Jibril. Lanjut. Ya, sedikit masukan ya kepada non-muslim, terlebih saudara-saudari Kristen yang kami tinggalkan. Kami yang mu'alaf saja tidak akan berani menafsirkan meskipun kami telah mempelajari huruf hijaiyah. Kiranya dalam diskusi bolehlah kita saling menghargai seperti yang dihimbau oleh Bang Juma. Kalau Anda ingin bertanya, bertanyalah, jangan menafsirkan. Ya, saya rasa demikian. Silahkan bila Anda ingin naik. Iya, betul sekali saudaraku itu. Ya, silakan disapa lagi tamunya yang baru hadir. Ya, selamat sore Mbak Pit. Selamat petang. Ada turun lagi. Ya. Jadi buat teman-teman Kristen yang ada di bawah ya, saya sarankan Anda belajar kepada saudara kalian yang sudah mu'alaf, tanyakan kepada mereka. Maka kalian pasti akan menemukan jawabannya. Jangan kalian bertanya kepada kami yang muslim sejak lahir. Tanyakan kepada mereka yang sudah mu'alaf. Kebenaran yang hakiki yang mereka dapatkan.
hidayah yang Allah berikan kepada mereka, menuntun mereka mendapatkan jalan yang benar. Ya, silakan disapa lagi tamunya yang baru hadir. Ya, selamat petang, Bang As. Bang As, selamat petang. Bang As, selamat petang, Bang. Selamat malam. Ya, silakan diturunkan aja moderator. Ini ndak ada nih orangnya, mungkin udah lama nunggu tadi. Ya, kalau disapa nggak ada suara diturunkan aja ya. Kita butuh 2 kursi khusus buat Oten yang naik berdiskusi di atas. Ya, silakan saudaraku yang ada di Komal, dilanjut narasinya. Selamat petang, Bang Cruz. Selamat petang. Nah, subhanallah. Abang ingin berdiskusi kepada kami persilakan. Tikus ini Bang, tikus ini. Ya, dia nih boleh jelaskan tuh tema, Bang. Jelaskan tema. Ya. Iya. Siapa ya? Insya Allah bisa dijelaskan. Abang-abangku silakan, ada yang mau menjelaskan kepada Coach, silakan, Bang. Ya, oke, baik. Izin boleh saya yang menjelaskan sedikit ya, nanti dibantu untuk ditambahkan buat saudara-saudara yang ada di Komal. Jadi tema di Komal ini, Yesus seorang Muslim, ya, dan itu ada tanda tanya. Ya, ketika Yesus masuk ke bait Allah di sinagog, ya, melepaskan alas kakinya, mencuci tangannya, mencuci wajahnya, kemudian dia bersujud, ya, itulah yang dilakukan umat Muslim yang beragama Islam. Mereka juga sujud, dan Yesus pun juga sujud. Berarti Yesus ini seorang Muslim karena dia sujud menyembah kepada Tuhannya. Nah, kemudian Yesus juga disunat sejak umurnya 8 hari. Umat Muslim juga seluruhnya yang laki-laki disunat. Itu sudah 2. Ada datanya, lengkap datanya. Nah, yang saya ingin berikan clue, ya, ketika ajaran Yesus ini mengajarkan, apakah diikuti oleh orang-orang Kristen atau tidak? Silakan Anda tanggapi. Yesus juga menyanyi. Selain sujud, dia juga menyanyi, Bang. Baik, Kamu tidak begini. menyanyi. Matius 26 ayat 30, Yesus menyanyi Mas Ros, bersama murid-muridnya. Bang Cruz, tadi kan Abang menanyakan tentang tema. Di dalam Alkitab atau Bible diterangkan, Yesus mundur sedikit lalu bersujud dan ia berkata, sekiranya cawan ini berlalu, biarlah ia berlalu. Namun kehendakmu lah yang akan terjadi ya Bapa, maka jadilah seperti apa yang engkau kehendaki. Dalam kata lain, Yesus berserah diri kepada Tuhannya, yaitu Bapa. Muslim artinya dah orang-orang yang berserah diri. Jadi begitulah, maka tema ini mengatakan Yesus seorang Muslim karena dia menyerahkan segala urusannya kepada Bapa. Begitu pahamnya. Tapi adakah Muslim menyembah Bapa? Berserah diri, poinnya berserah diri. Muslim artinya berserah diri. Setiap orang yang berserah diri itu adalah Muslim yang berserah diri kepada Tuhan semesta alam Maha Esa. Begitu. Terus.
Ya, tapi Yesus sujud dan berdoa kepada Tuhan yang bergelar Bapa. Adakah Muslim juga sujud dan berdoa kepada Tuhan bergelar Bapa? Bagaimana Ya, Yesus silakan adalah dibaca Muslim, sedangkan Ya, dia silakan berserah dibaca kepada Bible. Tuhan yang bergelar Bapa. Ya, silakan dibaca Bible-nya, Gus. Bahwasanya Yesus berkata, Tuhan satu-satunya. Dengarlah hai Bani Israel, Tuhan kita itu Esa, ya. Nggak ada Bapa, Esa, ya. Maha Esa. Berarti setiap Muslim orang yang berserah diri kepada Tuhan Maha Esa. Gitu ya. Kamu tadi yang berkata Yesus sujud kepada Bapa. Betul. Tapi adakah Muslim juga sujud pada Tuhan yang bergelar Bapa? Berarti Yesus Izin masuk, berdoa Pak. kepada Tuhan yang Sebentar. lain. Tikus. Coba aku tanya, kau sujud enggak? Kau sujud enggak? Ya, bisa sujud. Ya kau Tidak sujud apa masalah. enggak? Jawab. Udah, jangan pakai tele-tele kau. Ya, apa kaitan itu? Ya ada kaitannya. Artinya Yesus Silakan beribadah. jelaskan. Dengar. Yesus sujud, menyembah, berdoa kepada Bapa. Kau menyembah kepada siapa? Jadi bagaimana Yesus adalah Muslim Kau kalau menyembah kepada Tuhannya siapa? Bukan, Bapa? aku tanya sama kau. Kau nyembah siapa? Jangan lari, kita fokus pada tema. Kau nyembah siapa? Temanya apa? Loh, sudah dijelaskan Yesus waktu dikubur pakai kain kafan. Yesus berdoa, Yesus mengajarkan, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Yesus mengajarkan menyembah kepada Bapa. Nah sekarang aku tanya sama kau, kau menyembah siapa? Bukan itu temanya. Kau menyembah siapa? Temanya Yesus. Sudah dijawab. Adakah Sudah Yesus dijawab. Muslim? Yes, Muslim. Sudah dijawab. Tapi dia Nah, sekarang, berkata giliran kau satu-satu menjawab. Allah yang benar adalah Bapa. Allah itu dari bahasa mana? Bukan soal itu. Oh ya sudah, kau turun. Udah turunin. Mampu dia. Gak ada ilmu, Terima kasih. Udah turun. Yesus Kau nggak ada ilmu, kau nggak ada ilmu, kau nggak Muslim. jujur. Kau nggak pernah Karena jujur. Tuhan Ini nggak bisa yang disembahnya Bapa. Enggak, kau nggak jujur. Kau nggak jujur. Nah, turun. Ya, turunlah. Di Matius 26 ada di situ, tapi dia nggak mau. Nggak jujur kau. Diskusi apa kau? Sudah jelas-jelas Yesus menyembah kepada Bapa, berdoa kepada Bapa, meminta kepada Bapa. Diberikan apa amanat oleh Bapaknya, oleh Allah itu. Sekarang kau mau muter-muter. Lah kalau kau nyembah Yesus berarti kau yang beleng-beleng begitu loh. Lanjut, silakan. Iya, betul sekali apa yang dikatakan oleh saudara kita Bang Dian Pratama ya. Jadi inilah kualitas dari Oten ini ya. Ketika mereka ditanya, lain dia jawab. Mutarnya ke sana ke sini ya, lompat sana lompat sini ya. Fokus dengan apa yang ditanyakan kepada Anda ya. Yesus sujud. Apakah orang Kristen juga sujud? Lalu apa yang kalian jawab? Malah kalian kemana-mana. Fokus, saudara. Ya, kita di sini berdiskusi, bukan mencari kalah menang, tidak. Kalah menang itu hanya ada di pertandingan sepak bola. Ya, di sini adalah tempat kita berdiskusi untuk kita jujur di dalam kebenaran. Nah, itu poinnya. Nah, kemudian apa yang diajarkan oleh Yesus itu nggak ada nyambungnya dengan orang Kristen. Yang pertama, Yesus mengajarkan cara beribadah itu bersujud. Bersujud itu bagaimana caranya? Ya, menundukkan kepala ini rata dengan lantai ataupun tanah. Sedangkan apa yang kalian lakukan? Kalian jingkrak-jingkrak, salto-salto, joget pargoy. Apakah itu ajaran Yesus? Nggak ada nyambungnya.
Yesus itu juga disunat. Apakah kalian disunat? Kalian mengatakan sunat hati. Gak ada itu sunat hati. Yang diajarkan Yesus itu sunat kulub, bukan sunat hati. Begitu juga yang dilaksanakan oleh umat muslim yang beragama Islam, sunat kulub. Jadi apa yang diajarkan oleh Yesus itu, itulah semua yang dilakukan oleh umat muslim yang beragama Islam. Nah, yang harus diketahui buat teman-teman Kristen yang ada di bawah, yang menyaksikan ataupun yang mendengarkan narasi kami di Komal ini, Anda cari tahu dulu, yang mana Yesus yang asli. Apakah Yesus yang dari Nazaret, yang lahir di kota Yerusalem? Apakah Yesus yang bertemu dengan Paulus di padang gurun? Itu dulu. Adakah Yesus yang bertemu dengan Paulus ini mengajarkan kepada kalian ajaran-ajaran yang diajarkan oleh Yesus dari Nazaret? Yang mana diperintahkan sujud, yang mana diperintahkan untuk disunat kulubnya? Ternyata tidak ada. Berarti kalian mengikuti Yesus palsu. Yang harus kalian cari di dalam Bible itu, yang mana perkataan dan pengajaran Yesus yang dari Nazaret ini, inilah Yesus yang asli, yang sudah memberikan nubuat dan peringatan, waspadalah terhadap penyesat yang datang kepadamu, yang mengaku dengan membawa namaku, akulah Yesus, jangan engkau percaya. Yesus ada di sana, Yesus ada di sini. Nah, sedangkan Yesus yang asli berkata, ya, aku akan pergi, akan datang seorang penolong, roh kebenaran, yang akan memberikan petunjuk kepada kalian. Nah, siapakah roh kebenaran ini? Nah, roh kebenaran ini, yang mana Yesus yang asli dari Nazaret ini tadi, ya, memberitakan kedatangannya baginda Nabi Muhammad SAW, yaitu roh kebenaran. Nah, inilah yang harus dipelajari oleh teman-teman Kristen. Dibaca lagi Bible-nya, betul yang dikatakan oleh saudara kalian sudah mualaf itu. Dibaca, dipahami. Congor saja, sedangkan Muhammad tidak ada bukan turunan Nabi. Yang baik, bisa diskusi yang baik atau Anda ingin ribut? Saya tidak mau congor saja, tapi buktinya. Ya. Baik, silakan dibaca, abangku, silakan dibaca di sini di Matius 26 ayat 39. Silakan Bang, dibaca Bang. Abang saja yang membacanya. Silakan. Tidak, buktikan mana turunan Muhammad, atau Muhammad itu turunan Nabi. Tidak ada turunan Nabi Muhammad. Goblok kalian, buta huruf semua kalian. Sudah. Diturunkan aja moderator. Ini otak penghujat ini, nggak ada akhlaknya, nggak ada etikanya dia. Jadi sekali lagi saya sampaikan kepada teman-teman Kristen, tunjukkan akhlak kalian itu. Tunjukkan etika kalian itu. Apakah seperti ini orang Kristen? Oh, ternyata seperti ini. Berarti ajaran kalian itu tidak mengajarkan kebaikan. Ya. Jadi masuk ke Komal itu, ya, jangan langsung ngamuk-ngamuk, enggak jelas. Setidaknya Anda mengucapkan salam, lebih santun, lebih sopan. Anda sopan, kami akan lebih sopan kepada Anda. Ketika Anda tidak ada akhlak, tidak beretika masuk ke dalam Komal Muslim, kami akan buang. Untuk apa kami melayani Anda yang tidak berakhlak dan beretika? Kami di dalam Islam diajarkan beretika, berakhlak yang baik, kami diajarkan. Berarti di ajaran Kristen tidak diajarkan akhlak dan beretika. Ya, lanjut saudaraku Bang Mualaf Sejati. Jadi terkait tema kita tadi host